Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya Fasti Ristiana. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan pelajari materi gerak melingkar. Khususnya kita akan fokuskan pada pembahasan besaran-besaran fisis gerak melingkar. Penasaran? Yuk, langsung saja kita pelajari materinya bersama. Halo teman-teman, hari ini kita akan pelajari bersama materi tentang gerak melingkar. Nah, apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar merupakan gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada gambar dari suatu gerakan yang memiliki lintasan berupa lingkaran. Maka, gerakan seperti inilah yang disebut dengan gerak melingkar. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa nilai dari satu putaran penuh itu setara dengan 360 derajat. Jadi, satu putaran ini nilainya sama dengan 2 pi radian. Sehingga dengan menggunakan dua persamaan ini, kita bisa dapatkan persamaan sebagai berikut. 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Sehingga nilai dari pi radian itu sendiri adalah 180 derajat. Kita lanjutkan untuk melihat besaran-besaran fisis pada gerak melingkar. Nah, ada apa saja sih besaran-besaran fisis pada gerak melingkar? Yang pertama di sini adalah periode yang disimbolkan dengan T. Nah, apa itu periode? Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi T-nya di sini adalah waktu, N-nya di sini adalah getaran. Sehingga periode di sini dapat dirumuskan dengan menggunakan persamaan T kecil per N, atau bisa dirumuskan juga dengan menggunakan persamaan T sama dengan 1 per F. Di mana F di sini adalah frekuensi, teman-teman, disimbolkan dengan huruf F kecil. Nah, frekuensi di sini merupakan banyaknya getaran yang dilakukan dalam 1 detik. Jadi di sini adalah N per T. Begitu pula untuk mencari F, apabila diketahui periode, maka F atau frekuensi ini bisa dicari dengan menggunakan 1 per T. Di sini adalah periode. Yang selanjutnya adalah kecepatan sudut atau disebut juga dengan omega. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk gambar yang dari gerak suatu benda yang mengalami gerakan melingkar. Nah, ketika benda ini bergerak secara melingkar, benda ini juga akan mengalami kecepatan yang disebut dengan kecepatan sudut. Kalau di sini kita lihat ada huruf V, V di sini adalah kecepatan linear ya teman-teman. Kecepatan linear ini arahnya selalu tegak lurus dengan arah dari jari-jarinya. Ya, karena dia melingkar, maka setiap benda yang melingkar gerakannya pasti akan memiliki kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudutnya ini disimbolkan dengan omega. Besar dari omega bisa dicari dengan menggunakan persamaan 2pi per T, T-nya adalah periode, atau bisa menggunakan 2pi F. F-nya adalah frekuensi. Yang selanjutnya di sini adalah kecepatan linear. Nah, kecepatan linear ini merupakan komponen dari besaran fisis dalam gerakan melingkar juga ya teman-teman. Kita lihat arah dari jari-jarinya ya. Jadi kalau arah kecepatan linearnya ini tegak lurus, nah kecepatan sudut tadi arahnya adalah selalu sama dengan arah dari gerakan bendanya. Nah, dapat dicari dengan menggunakan persamaan V sama dengan omega dikalikan dengan R. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini adalah percepatan sentripetal. Nah, kalau teman-teman lihat pada gambar ini, percepatan sentripetal ini ditunjukkan dengan garis berupa tanda anak panah merah, ya. Arah dari percepatan sentripetal. Nah, sentripetal ini adalah center
ya, selalu menuju lingkaran itu ya teman-teman. Jadi di sini disimbolkan dengan AS kecil. Nah, besar dari percepatan sentripetal itu sendiri bisa dicari dengan menggunakan persamaan V kuadrat per R. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita lihat arahnya juga selalu menuju center atau pusat dari gerakan melingkar itu sendiri. Nah, gaya itu merupakan massa dikalikan dengan percepatan. Maka percepatan yang digunakan di sini tidak lain adalah percepatan sentripetal itu sendiri. Sehingga persamaan dari gaya sentripetal di sini Fs kecil sama dengan M dikalikan dengan V kuadrat per R. Seperti itu ya teman-teman. Nah, hubungan gerak lurus dengan gerak tiga besarannya teman-teman yang telah kita ketahui di dalam gerak ada V yang merupakan kecepatan linier. Nah, di sini kita akan menemukan V, di sini kecepatan dengan omega atau W, dan nah kita lihat untuk yang pertama. Besarnya theta, ya di sini adalah theta, theta ini adalah benda. Jadi mula-mula katakanlah benda ini dari posisi S sampai suatu sudut tertentu. Nah, besarnya jarak tempuh atau S di sini bisa kita dengan R. R-nya di sini adalah jari-jari. Kemudian yang kedua adalah kecepatan linier, teman-teman, atau V ini selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya. Nah, besarnya kecepatan persamaan sudutnya. Yang terakhir adalah percepatan. Nilai dari percepatan sudutnya dikalikan dari masing-masing besaran beserta. Nah, agar teman-teman lebih memahami materi ini, yuk coba kita kerjakan soal latihan berikut ini. Sebuah roda berjari-jari 10 cm berputar sebanyak 3.600 putaran dalam 6 menit. Yang B, periode putar roda, yang C, kecepatan sudut roda, yang D adalah kecepatan linier roda, yang E di sini adalah panjang lintasan roda selama 5 menit, dan yang F adalah percepatan sentripetal roda. Nah, mari kita kerjakan untuk soal latihannya. Kita bisa menuliskan terlebih dahulu besaran yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah R, sebesar 10 cm. Kemudian banyaknya putaran di sini adalah N sebanyak 3.600 putaran. Kemudian T ya teman-teman, waktunya dinyatakan dalam menit. Maka 6 menit kalau kita ubah menjadi second dikalikan dengan 60 hasilnya adalah 360 second. Yang ditanyakan adalah frekuensi, periode, kecepatan sudut, kecepatan linier, panjang lintasan, dan percepatan sentripetal. Langsung saja kita bisa jawab untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah frekuensi. Cari dengan menggunakan persamaan N dibagi T. N adalah banyaknya putaran, yaitu sebesar 3.600 dibagi T, tadi adalah 360, sehingga hasilnya kita dapatkan 10 Hz. Nah, untuk yang B yang ditanyakan adalah periode. Kita bisa menggunakan persamaan 1 per F, karena F-nya sudah diketahui ya teman-teman pada poin A. Sehingga langsung kita masukkan saja, jadi 1 per 10 hasilnya adalah 0,1 second. Lalu untuk pertanyaan yang C, kita diminta untuk mencari kecepatan sudut atau omega. Kita bisa gunakan persamaan 2πf. 2pi sehingga hasilnya adalah 20pi radian per second. Selanjutnya untuk pertanyaan yang D, kita diminta untuk mencari kecepatan linier. Kecepatan linier bisa dicari dengan menggunakan omega dikalikan dengan R. Omeganya didapatkan dari poin C, besarnya adalah 20pi, dikalikan dengan R. R di sini jari-jari 0,1, sehingga hasilnya adalah 2pi meter per second. Nah, nanti pi-nya bisa diuraikan ya teman-teman, dikalikan dengan 3,14. Nanti dihitung hasilnya. Namun seperti ini untuk poin E, di sini diminta untuk mencari panjang lintasan atau S. Besarnya S bisa dicari dengan menggunakan P, kecepatan liniernya dikalikan dengan T. Nah, kecepatan liniernya sudah kita dapatkan yaitu sebesar 2pi. T-nya karena tadi dalam 5 menit, T-nya dikonversi dalam bentuk second. Jadi 5 dikali 60 yaitu 300. Sehingga hasilnya adalah 600 pi meter. Sekali lagi pi-nya nanti bisa dikonversi dikalikan dengan 600 dikali 3,14. Tapi seperti ini pun juga terakhir di sini adalah percepatan sentripetal. Besarnya percepatan sentripetal bisa dicari dengan menggunakan V kuadrat, jadi kecepatan linearnya dikuadratkan, dibagi dengan R. Sehingga kita masukkan hasilnya, pada akhirnya kita dapatkan nilai 40 pi kuadrat meter per second kuadrat. Nah,
Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Nah, apabila tadi teman-teman sudah mengerjakan soal latihan bersama, sekarang waktunya teman-teman untuk menguji pemahaman teman-teman. Silahkan kerjakan soal latihan mandiri berikut ini. Selamat mengerjakan. Good luck ya. Nah, itu tadi adalah video pembahasan tentang materi gerak melingkar yang kita fokuskan pada sub pembahasan besaran-besaran fisis pada gerak melingkar. Semoga bermanfaat ya, dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya, Faisti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.